Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa dalam program pagi hari ini. Setiap pagi bersama Tuhan, artinya setiap pagi bersama Tuhan adalah setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan buat orang percaya, firman Tuhan adalah jawaban buat orang percaya, dan firman Tuhan adalah tuntunan orang percaya agar hidup sesuai dengan kehendaknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa, kita sambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa pagi ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan sepanjang hari ini. Tuhanlah yang menjaga, menyertai, menuntun kami, sehingga sepanjang hari ini kami melihat keajaiban dan kebaikan Tuhan. Dan biarlah apa yang kami kerjakan, Tuhan yang memberkatinya. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan juga pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Lewat firman-Mu, kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, dan yang terikat terbelenggu dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini urapi dengan Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dan mulut hamba berasal dari isi hati Tuhan yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Lewat firman-Mu kami berjumpa dengan Tuhan lewat roh dan kebenaran, dan orang yang berjumpa dengan Tuhan dia akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5, 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-18, tema kita hari ini adalah bersyukur. Tema kita pagi hari ini adalah bersyukur. Ayat yang ke-18, demikianlah Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara ini kasih dalam Tuhan, ternyata bersyukur bukan hanya mendatangkan kebaikan. Ternyata bersyukur bukan hanya membuat diri kita merasa tenang, tetapi bersyukur adalah kehendak Allah. Saya ulangi sekali lagi, bersyukur adalah kehendak Allah. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam karirmu, dalam kehidupan ekonomimu, dalam keluargamu, dalam kehidupan yang sedang kau jalani hari-hari ini, apapun itu, baik itu rintangan, pergumulan, masalah, tekanan, apapun itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekali lagi, apapun itu saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya berkata, tetaplah mengucap syukur. Kalau saudara mantap saya berkata, aduh Pak Pendeta enak banget ya ngomongnya bersyukur, emangnya gampang lewat ini semua, emangnya mudah hadapi ini semua, emangnya lewat ini semua nggak ngeluarin air mata Pak Pendeta. Saya mengerti saudara yang kasih dalam Tuhan, ada air mata yang keluar, saya mengerti ada hati yang sakit ketika kau melewati hal ini, tetapi izinkan saya sebagai teman, sebagai sahabat mengingatkan kembali kita, bersyukur itu bukan hanya membuat diri kita senang. Bersyukur itu bukan hanya kita bisa menerima kenyataan, tetapi bersyukur itu adalah kehendak Tuhan. Saya ulangi lagi, bersyukur itu adalah kehendak Tuhan. Artinya, ketika saudara sedang mengalami hal-hal yang sedang saudara alami saat ini, ketika engkau bersyukur, engkau sedang menjalani kehendak Tuhan. Iya kan? Nah, saya belajar saudara yang kasih dalam Tuhan, pada dasarnya bahwa ketika kita bersyukur, yang pertama kita mendapat kekuatan. Ya kan? Kalau itu adalah kehendak Tuhan, dan kalau kita bersyukur kita mendapatkan kekuatan, artinya begini, waktu kita mengalami masalah demi masalah yang sedang terjadi, dan kemudian kita melakukan kehendak Tuhan, kita dapat kekuatan. Dari mana kekuatan itu? Maka jawaban saya dari Tuhan. Kenapa? Karena orang yang melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan berkenan, Tuhan ada di pihak dia. Iya kan? Dan Alkitab bilang, jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi kita punya kekuatan. Pada waktu kita bersyukur, kita ada kekuatan. Kalau engkau sedang sakit, engkau bersyukur, betul tubuhmu sakit, tapi imanmu kuat.
Kalau engkau sedang mengalami keadaan ekonomi yang mengguncang hidupmu, betul, engkau hari-hari ini bingung harus apa yang engkau harus kerjakan. Tapi imanmu kuat. Kenapa? Karena Allah ada di pihakmu. Yang kedua yang saya pelajari, pada dasarnya bersyukur adalah keyakinan. Saya ulangi lagi, itu ada keyakinan. Bersyukur itu adalah keyakinan. Yakin Tuhan pasti menolong. Yakin Tuhan pasti beserta. Yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakin apa yang kita alami ini kita mampu menyelesaikannya. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya berkata demikian. Bersyukurlah dalam segala hal. Haleluya. Dan saya berdoa, apa yang sedang saudara alami hari-hari ini, akhir-akhir ini, saya percaya Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas anugerah Tuhan. Dan terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa kami harus bersyukur. Bersyukur bukan hanya membuat diri kami senang. Bersyukur bukan hanya membuat diri kami tenang. Tapi bersyukur adalah kehendak Tuhan. Dan lewat bersyukur kami melakukan kehendak Tuhan. Dan pada waktu kami melakukan kehendak Tuhan, ini yang kami percaya. Kami akan mendapat kekuatan. Dan kami akan mendapatkan sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu mereka yang sedang sakit hari-hari ini, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus jadi sembuh. Dan kau taruh tanganmu di bagian yang sakit. Saya akan menumpangkan tangan dalam nama Yesus. Meskipun hanya melalui program ini. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Yang sakit jadi sembuh oleh bilur Yesus Kristus. Karena itu percaya dengan iman. Engkau sembuh oleh bilur Yesus Kristus. Dan mereka yang saat ini sedang mengalami jalan buntu, hutang. Mereka sedang mengalami jalan buntu ekonomi, usaha mereka dalam situasi yang sangat kacau. Hamba doa dalam nama Yesus, percayalah, bersyukurlah, Tuhan akan buka jalan. Terima kasih Tuhan, buka jalan segala sesuatunya. Allah yang punya kehendak, jadi sesuai kehendak Tuhan. Tunjukkan jalan-jalan Tuhan, bukakan jalan-jalan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.